Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi dengan kita di channel Litigasi TV dalam acara Bincang-Bincang Hukum. Kali ini kita akan membahas tentang teknik-teknik memeriksa saksi di sidang pengadilan pidana. Saya bersama narasumber yang sering menangani kasus-kasus pidana yang tentunya punya banyak pengalaman yang bisa kita bagi kepada rekan-rekan semua. Langsung saja kita sapa narasumber kita, Bang Mahmud Iksan Lubis. Bang, apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat Bang ya? Ya. Alhamdulillah. Ya. Berkat doa kita semua Bang ya? Berkat doa kita semua. Oke, Alhamdulillah Bang. Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi Bang, bahwa topik kita adalah bagaimana teknik-teknik Bang ya, Ya. memeriksa saksi di sidang pengadilan pidana. Ya. Ini kan menurut kita ini sangat penting Bang, karena di dalam pidana ini kan tujuannya untuk mengungkap kebenaran material, Ya. kebenaran yang sesungguhnya Bang ya. Kira-kira Bang, kita akan merujuk kepada KUHP Bang. Ya. Apa sebenarnya saksi menurut hukum acara pidana Bang? Ya. Saksi yang harus kita pahami dari regulasi yang diatur dalam negara kita ini, tentu di KUHP. Keterangan saksi adalah keterangan yang saksi lihat sendiri, yang saksi dengar sendiri, yang saksi alami sendiri. Apa yang dia lihat dari suatu peristiwa yang diduga merupakan peristiwa pidana secara langsung. Penglihatan dia itu tidak bisa diwakilkan kepada keterangan ataupun penglihatan orang lain. Tapi apa yang dia lihat sendiri? Benar nggak peristiwa itu terjadi? Benar nggak ada orang melakukan peristiwa pidana? Atau yang dia lihat itu bukan peristiwa pidana? Peristiwa bisa bincang-bincang, peristiwa bisa di luar konteks perbuatan pidana yang telah diatur di dalam KUHP. Kemudian apa yang dia dengar? Apa yang dia dengar tentang terjadinya suatu peristiwa pidana? Ada faktor yang menghalangi dia untuk melihat, namun ada faktor yang tidak menghalangi untuk dia lihat, itu dia dengar. Nah, terjadinya kasus pembunuhan, penjahatan dan sebagainya. Terjadinya kasus penganiayaan yang merupakan adalah jatuh benda, jeritan orang, kemudian ada perasaan tekanan seperti terdengar orang memukul dan sebagainya yang dia dengar sendiri. Pendengarannya tidak bisa juga diwakilkan kepada pendengaran orang lain, karena kalau diwakilkan kepada pendengaran orang lain maka dia bukan pendengaran saksi, tapi merupakan testimonium de audito, pengetahuan keterangan yang didapat dari orang lain. Kemudian dari yang dialami sendiri, peristiwa apa itu? Pokoknya ada suatu peristiwa pidana di mana ada 3-4 korban. Dari 3-4 korban itu dia bisa melepaskan diri dari peristiwa dialami itu dan dia menjadi saksi atas korban-korban yang lainnya. Dia alami sendiri. Yang dialami itu tidak bisa diwakili juga pada orang yang lain mengalami. Jadi sehingga apa yang dialami itu itulah menjadi keterangan saksi. Jadi apa yang dia lihat, apa yang dia dengar dan apa yang dia alami. Kemudian apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia alami sendiri gitu Bang. Iya. Apakah ini ketiga unsur lah kalau saya bilang Bang, ini bersifat kumulasi Bang? Tidak. Dia merupakan suatu bagian yang tidak harus merupakan ketiga hal tersebut terpenuhi. Tidak. Tapi merupakan apa yang dia lihat sendiri sudah cukup. Saya melihat si A menusukkan pisaunya ke dalam perut si B, sehingga si B mengeluarkan darah, bisa saja juga mengakibatkan mati dan sebagainya. Nah itu kan bisa saja dengan ke-351 ayat 3, penganiayaan yang mengakibatkan luka panjang dan mengakibatkan kematian. Nah itu kan bisa dia lihat sendiri. Nah kemudian saya mendengar ada suara pukulan yang ditujukan dari tangan seseorang kepada seseorang lain, dan orang lain dia dengar orang lain itu kata-kata itu. Nah itu kan pendengaran yang disesuaikan juga nanti dengan keterangan saksi yang lainnya, apakah melihat atau dan sebagainya. Nah, kemudian ada keterangan saksi juga yang dialami, seperti yang kita katakan, dialami sendiri peristiwa itu, bukan peristiwa yang dialami orang lain, tapi yang dialami sendiri, cukup. Jadi satu bagian lihat cukup, satu bagian dengar cukup, satu bagian alami cukup. Saya kira itu. Kemudian Bang, ini kan dalam perkembangannya memang sudah lama ini Bang ya. Iya. Di tahun 2010 itu ada putusan MK tentang
ya keterangan saksi tadi yang ia alami sendiri, yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri. Kemudian di putusan MK itu ada sedikit perubahan begitu kan? Iya. Tidak selamanya ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, atau ia dengar, ia alami sendiri, Bang. Iya. Bagaimana itu, Bang? Iya, ini kan tidak lepas dari apa yang dilakukan oleh Profesor Yusril ya, Ya. kemarin dalam melakukan judicial review ya. Ya. Di mana ternyata itu dikabulkan, sebagiannya kita diminta untuk memaknai keterangan saksi yang tidak melihat, yang tidak mendengar, tidak mengalami pada kasus Hisbin Bakum ada itu ya. Ya. Itu jangan dimaknai tidak bisa diterima sebagai keterangan saksi. Oke. Karena pada kasus tertentu ada saja satu derajat ya tidak dia lihat peristiwa itu, bagaimana terjadinya peristiwa itu, tidak dia dengar peristiwa itu, tidak ia alami peristiwa itu. Tapi bisa saja pada masa itu ada orang-orang tertentu sebagai pemangku kebijakan yang membuat itu. Yang berkaitan dengan itu. Nah, itu bisa diterima. Oke. Nah, apabila kita tidak terima, hakim tidak terima, itu pada prinsipnya bertentangan dengan kaidah-kaidah yang tertuang di dalam undang-undang dasar kita. Oke. Ada kebebasan, ada kekurangan materi yang membuat keadaan mengungkap kebenaran material ini menjadi kurang. Itu dasar bagaimana MK mengabulkan permohonan dibuat oleh Prof. Yusril. Tapi itu tidak pada semua kasus. Ada kasus-kasus itu yang seperti kita jelaskan tadi. Ketika ada pemangku kebijakan harus menjadi saksi. Pada kasus itu Pak JK ya sudah memberikan pernyataan setuju untuk dijadikan saksi. Namun jaksanya masih ragu ya. Takut mungkin jaksanya itu. Ya, saya kira itu. Tinggi ya kan? Iya. Nah kemudian gini Bang, ini banyak juga masyarakat bertanya selama ini memang ya Bang, cemana kalau satu saksi Bang? Iya. Cemana Bang, berapa saksi yang harus saya hadirkan? Iya. Bang? Nah, itu sebenarnya menurut KUHAP itu jumlah saksi ini gimana Bang? Iya, KUHAP jelas mengacu pada ketentuan unus testis, nullis testis. Nah, saksi itu kan harus dilihat kuantitas. Kuantitas itu tidak boleh kurang daripada 2. Sehingga azas yang mengatakan unus testis, nullis testis itu tidak dapat dikenakan pada kesaksian ini. Nah, kuantitas itu harus melebihi 2. Nah, pada kasus-kasus tertentu kalau ada 1 dan sebagainya, ya keterangan saksinya yang tidak kita jadikan sebagai alat bukti, tapi kita jadikan sebagai dasar untuk melahirkan petunjuk dengan didukung dengan alat bukti yang lainnya. Bukankah dalam pidana selain keterangan saksi sebagai alat bukti masih ada 4 keterangan alat bukti lainnya yang bisa digali dari seorang keterangan saksi tadi? Nah, apakah itu tidak bertentangan dengan asas tadi, Bung? Asas unus testis, nullis testis. Jika satu saksi saja kemudian dihubungkan dengan alat bukti yang lain, apakah ini tidak bertentangan atau bertabrakan dengan asas unus testis, nullis testis tadi itu? Ya, makanya kita jadikan dia bukan sebagai keterangan alat bukti saksi, sehingga tidak bertentangan dengan unus testis, nullis testis. Namun keterangan seorang saksi tadi itu diharapkan bisa melahirkan alat bukti yang lainnya. Contoh, pada kasus pemerkosa, siapa sih lihat orang diperkosa? Kan nggak mungkin ada orang yang berkosa ngomong, mari rame-rame saya memperkosa orang, itu nggak mungkin itu. Perkosa diam-diam, pencabulan kan gitu. Karena itu kan perbuatan susila. Sidangnya saja tertutup, apalagi pengungkap kebenaran. Nah, dari sana kan bisa ditemukan mungkin pada barang bukti rapuh atau pada barang bukti celana dalam. Kemudian benda-benda tersebut kan dimasukkan ke lab untuk diuji. Nah, kemudian dari lab itu kan ada suatu surat hasil kan dari hasil itu. Nah, bukankah keterangan lab itu bisa dipandang sebagai keterangan bukti surat? Nah, tapi belum kita bahas ini kan. Nah, kemudian dari sana kan lahir alat bukti keterangan tersangka. Umpamanya dia ngaku memang ada pada peristiwa itu, walaupun dia tidak melakukan itu. Nah, ini kan dari keterangan ini kan bisa melahirkan petunjuk. Ngapain dia di sana gitu? Lahirkan dari pengungkapan seorang yang menjadi korban dari pengungkapan itu pada kasus itu. Tapi dia pembuktian nanti, keputusan nanti bukan berdasarkan keterangan saksi, tapi mengacu pada alat bukti yang lainnya yang didapat dari keterangan seorang saksi tadi. Seperti itu dia. Ini saksi nih Bang, ini kan dipandang sebagai hal yang sangat penting gitu Bang. Kemudian ini banyak juga kejadian Bang ketika bersidang bahwa keterangan saksi itu berbeda dengan berita acara yang telah dibuat ketika di kepolisian, di penyidik Bang. Nah itu bagaimana kedudukan keterangan saksi yang di depan persidangan dan bagaimana kedudukan keterangan saksi yang dalam BAP itu? Nah, keterangan saksi dan keterangan tersangka nanti di persidangan keterangan terdakwa itu kan merupakan satu mata rantai dalam ungkap kebenaran. Kan sangat sulit sekali untuk menguji
jujur kita dalam praktek peradilan itu kan banyak keterangan saksi yang di copy paste, yang saksi yang tidak ada. Kemudian ketika di tingkat penyidikan belum apa-apa penyidik sudah membuat berita acara sumpah sehingga mengacu pada ketentuan 162 nanti apabila tidak hadir bisa dibacakan dan keterangan dibacakan sama dengan keterangan saksi yang diucapkan di depan persidangan dan disumpah. Ini kan namanya prematur hukum, pembuktian lemah dia. Belum apa-apa kenapa sudah dibuat? Memang dia orangnya di sini, bukan dia menjalankan tugas negara, bukan dia bepergian jauh ke luar negeri dan sebagainya. Syarat 162 itu kan seperti itu, bukan seperti praktek. Nah kemudian di tingkat penyidikan juga, jujur kita lihat semuanya, kan banyak juga keterangan saksi yang seperti ya sudah taken dan sebagainya. Tapi pada akhirnya itu kan sangat memberatkan saksi itu nanti di persidangan. Karena ketentuan di persidangan, keterangan saksi itu harus diucapkan di persidangan dan disumpah. Di depan persidangan. Di persidangan, bukan dengan telekonferensi. Telekonferensi itu kan suatu alat, sesuatu yang belum mendapat pengaturan sampai saat ini. Kita kan belum ada pengaturan itu. Karena belum ada pengaturan itu, maka segala ketentuan juga harus mengacu dan pada ketentuan regulasi, jangan pertentangan. Nah, menyangkut keterangan saksi yang berbeda dan sebagainya, kita hanya pahami bahwa saksi itu bisa dapat mencabut BAP-nya. Oh, boleh itu Bang ya. dengan tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama dia alami kekerasan. Saksi itu dipaksa dengan kekerasan. Kekerasan itu bisa dengan gertakan, pemukulan dan sebagainya. Pemukulan yang mengarah ke fisik gitu. Yang kemudian saksi itu juga mengalami intimidasi. Udah, kamu ngaku aja, kalau nggak kamu ngaku malah kamu jadi tersangka nanti. Nah, itu kan banyak, itu kan bukan peristiwa-peristiwa awal, itu banyak kita alami. Kemudian bujuk rayu. Nah, udah kamu akui ya sekian, nanti kamu pulang lah, nggak usah ditahan. Nah, itu pada kasus yang terakhir yang diuji itu kan seperti itu. Disuruh mengakui, nanti kamu pulang, padahal tidak melakukan perbuatan. Dan akhirnya ditahan, itu kan bujuk rayu. Nah, jika kita bisa buktikan bahwa tiga hal tersebut di depan persidangan, maka kalau seorang saksi mencabut BAP-nya, maka pencabutan BAP itu sah. Maka yang dipakai adalah apa yang dia nyatakan di depan persidangan. Karena apa yang dibuat penyidik itu masih diuji lagi di pengadilan. Jadi Bang, ini sangat menarik. BAP yang sudah ada, kemudian BAP dari penyidik sampai ke kejaksaan, jaksa umum, kemudian sampai ke persidangan, Pak. Nah, apakah BAP tadi itu dengan dicabut oleh saksi menjadi batal, Pak? Iya. Nah, tingkat kelemahan hukumnya kan di sana. PA16 yang dilakukan polisi kepada kejaksaan itu kan berkas yang masuk. Jaksa kan nggak meneliti orangnya. Sementara dalam keterangan saksi itu kuhap kan melakukan, hakim punya batas untuk penilaian. Hakim bisa menilai, kenapa jaksa nggak bisa menilai? Kenapa advokat nggak bisa menilai? Jadi berkas yang masuk di tingkat penyidikan yang diserahkan kepada jaksa, jaksa hanya meneliti pada berkas-berkas yang diserahkan oleh penyidik, tidak sampai kepada fisik, tidak bisa sampai kepada derajat orangnya gitu. Nah, kemudian di P21 kan oleh kejaksaan, disempurnakan tahap 2, selesai tugas polisi. Selesai. Menyangkut nanti ada saksi menyatakan ditekan dan sebagainya, ya kejaksaan akan hadirkan saksi verbalisan itu, siapa yang meriksa itu dan sebagainya. Nah, kalau bisa dibuktikan di pengadilan, setelah keterangan saksi dibuktikan di pengadilan bahwa dia mengalami intimidasi, nggak dilihat jaksa kan? Dia mengalami kekerasan fisik, nggak dilihat jaksa kan? Dia mengalami bujuk rayu, nggak dilihat jaksa. Karena nggak ada berita acara menyatakan bahwa saya dibujuk rayu, saya diintimidasi, saya bahwa saya digertak, dipukul dan sebagainya, itu nggak ada di berita acara. Jadi prinsipnya harus diuji lagi. Harus diuji di persidangan dan itu kebebasan bagi seorang untuk menyatakan dirinya. Pengadilan itu lambang kebebasan. Setiap tersangka yang sudah dibawa ke pengadilan, lambang kebebasan itu nggak boleh digali. Karena di pengadilan itu semuanya bebas. Penggalian terhadap seorang tersangka, pengecilan terhadap seorang saksi itu pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian pengadilan lambang bebas. Kalau kita lihat dari berkas-berkas yang naik ke pengadilan, Bang, kaitannya dengan saksi juga nih, Bang. Ini kan hampir tidak ada lah. Saya pikir itu jaksa ataupun penyidik itu cuma memeriksa satu saksi, Bang. Kan gitu, Bang. Paling tidak minimal 2 gitu, Bang, atau 3 dan lain sebagainya gitu, Bang. Bagaimana, Bang, jika antara saksi ini keterangannya saling bertentangan atau tidak saling berhubungan, Bang? Ya,
Makanya saya sampaikan di awal tadi, antara kuantitas dan kualitas kan berbeda. Yang pertama kita harus sempurnakan dulu kuantitas seorang saksi. Kuantitas seorang saksi itu minimal 2 orang, sehingga ajas unus testis, nulus testis tidak bisa melekat pada kesana. Maka alat bukti keterangan saksi sudah bisa melekat pada keterangan 2 orang tadi. Itu 2 bukti. Nah, kemudian kualitas bagaimana? Kualitas kan dalam rangka menguji apakah keterangan saksi ini benar, apakah keterangan saksi ini memang ada hal-hal tertentu yang harus dipertanyakan dengan tanda kutip. Maka situ ada kebebasan. Ada kebebasan jaksa dan ada kebebasan bagi advokat. Saat ini kita sudah caturwangsa. Sebelum 2003 kita belum caturwangsa. Jadi kita hakim jaksa sama. Enggak salah juga seorang advokat bertanya kepada hakim, majelis yang terhormat, Anda hakim, Anda punya surat tugas atau tidak? Kalau tidak punya tugas menjadi hakim, mohon Anda keluar, bukan hakim. Sama, kita sama. Boleh juga kita bertanya seperti itu. Kita sama. Bertanya kepada Iya, saya lakukan pada kasus narkoba kemarin. Kok tiba-tiba dia masuk tanpa ada surat tugas? Katanya dia pengganti. Kalau pengganti mana surat tugasnya? Nggak ada, ya kita persilakan keluar. Dia bukan hakim. Hakim itu di SK-kan. Jadi harus sah dia hakim. Sama, kita sama. Nah, karena kesamaan itu juga, maka kita punya sama peran, cuman berbeda. Tugas hakim untuk membuktikan nanti apakah dalil-dalil pembuktian jaksa bisa diterima ataukah dalil-dalil pembelaan advokat yang diterima. Kalau dalil-dalil pembuktian kejaksaan yang diterima hakim, berarti ada penghukuman. Kalian pasal 11 dihukum bisa dengan hukum penjara, denda, penjara mati. Nah, kalau ternyata dalil-dalil pembelaan yang dilakukan oleh advokat itu lebih diterima hakim, karena memang ada keterangan saksi yang tidak sesuai dengan BAP, maka berlaku ketentuan pasal 91 onslak ataupun prispak. Nah, itu hukum. Jadi ketika ada seorang nanti dinyatakan bersalah, uang nggak adil dan sebagainya, wah itu nggak adil juga. KUHP menyatakan ya boleh bebas dia itu. Kalau di pengadilan minta orang semua dihukum, mau hapuskan aja dong pasal 191 itu. Kemudian jadi latar belakang bang ya, latar belakang saksi nih bang, latar belakang saksi, kepribadian apa semua, apakah dia jujur, apakah bisa dia dipercaya gitu bang. Ini kan menurut saya kan sangat penting bang. Jangan nanti misalnya orang yang tidak dipercaya atau rusak kesusilaannya dipandang di tengah masyarakat, kemudian tetap dihadirkan sebagai saksi. Nah, ini bagaimana kedudukannya dan bagaimana kita mengungkapnya di depan persidangan? Ya, itu ya makanya regulasi tidak mengatur itu dalam mengungkap. Regulasi kan hanya menceritakan bahwa keterangan saksi itu tidak boleh tumpang tindih. Keterangan saksi itu harus berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya. Dalam menurut saksi A, dia lihatnya pada posisi itu si B berada tidak menggerakkan tangan. Pada saksi B ternyata si B diam-diam saja, tidak terlihat gerakan. Nah, itu kan sudah berbeda. Tapi kan ini sangat penting bang. Kita misalnya dihadirkan seseorang yang katakanlah dia lupa gitu bang. Kemudian dia katakanlah agak sedikit ada stres-stresnya gitu kan. Ini kan sangat penting. Apakah keterangannya itu bisa dipercaya untuk membuktikan kesalahan terdakwa itu bang? Ya, tugas kita melakukan pembelaan dari berkas-berkas yang dilakukan oleh penyidik kejaksaan untuk diadili persidangan. Menyangkut tugas ganti benar atau tidak benar itu urusan hakim, pembelanya. Bagi kita pertama, undang-undang mengatur bahwasanya harus berkesuaian dan sebagainya. Kalau ternyata dia stres dan sebagainya, kita buktikan waktu diperiksa stres atau enggak. Kalau stres diperiksa nggak bisa jadi saksi. Orang gila nggak bisa periksa. Ketentuan pasal 44 kan berlaku, semua dibebaskan, itu semuanya kurang sempurna akal dalam hukum. Nah, bagi kita dalam mengungkap kebenaran, karena regulasi tidak mengatur bagaimana cara mengungkapnya, tapi kalau membatasi ada standar bahwa ada saksi yang tidak berkesuaian sebagai regulasi mengatur itu, maka kita lihat dengan pengalaman. Pedoman kita jangan hanya melihat pada suatu peristiwa pidana maupun pada suatu peristiwa barang bukti. Tapi kita juga harus sampaikan pada peristiwa barang bukti yang ditemukan, pada peristiwa pidana terjadi yang diduga terjadi, kita juga harus lihat lingkungan sekitar. Si A pakai kacamata, katanya dia melihat betul peristiwa pembunuhan dari jarak antara 10 meter di malam hari. Nah, orang pakai kacamata itu kan punya keterbatasan pandangan, cuaca bagaimana kan gitu ya. Si B tidak pakai kacamata dan sebagainya, namun katanya penglihatan sama dan sebagainya, itu kan masih perlu kita pertanyakan semuanya. Jangan hanya pedoman, memang ada barang bukti, memang dikatakan dibunuh dan sebagainya. Tapi kita kan harus melihat antara keterangan satu saksi dengan saksi yang lainnya, kita uji. Kalau ada tumpang tindihnya,
pada benda sekitar. Anda kan berada di tempat. Kamu lihat nggak benda apa di sekitar 1 meter? Lihat apa itu? Ini katanya. Yang saya lihat ada kursi. B, kamu lihat 1 meter sekitar. Saya lihat apa kamu lihat? Baskom katanya. Nah, pada peristiwa itu nggak ada pengungkapan, di situ ada kunci dan ada baskom. Nah, itu harus kita pertimbangkan semuanya. Kita uji juga dengan keadaan sekitar. Makanya itu yang perlu ditempatkan penglihatan pertama itu sebagai derajat orang menjadi saksi. Yang dia lihat dulu apa? Itu landasannya. Ini kan seorang advokat di depan persidangan pidana ini kan kedudukannya sangat penting ketika khususnya Bang ya pemeriksaan saksi ini Bang ya. Sebenarnya kan gini Bang, kemungkinan ya, dan menurut saya memang hal yang pasti gitu kan. Setiap kita ini kan advokat ini kan punya trik tersendiri Bang, punya trik sendiri dan seperti yang saya pahami juga Abang sudah menangani banyak kasus yang juga bebas seperti kasus teroris yang ada satu yang Abang bebaskan gitu kan, kasus-kasus narkotika dan lain sebagainya gitu Bang. Apa teknik Abang sebenarnya Bang ketika memeriksa saksi sehingga saksi itu terbongkar apa yang dia sembunyikan, kalaupun dia tak jujur dia terbongkar, itu gimana tekniknya Bang? Yang pertama kita yang mengungkapkan dulu kebebasan itu jangan disalahartikan. Seperti saya pedoman 191. Orang diadili di persidangan bukan untuk dihukum. Terdakwa diadili di persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana. Jadi tindak apa pidana? Ya. Praduga tak bersalah. Praduga tak bersalah. Jadi saya ingin dulu menghapus suatu stigma kalau membebaskan itu seperti membela orang bersalah. Hukum hanya menyatakan kalau dia melakukan suatu perbuatan dan ternyata perbuatannya bukan perbuatan pidana, dia harus lepas dari segala tuntutan onslaught. Bukan peristiwa pidana ini. Itu hukum. Nah, kalau bukan dia orang, ya bukan dia pelakunya, prispat, bebas murni. Nah, itu yang harus kita luruskan dulu. Jangan nanti ada stigma kalau membebaskan orang itu membebaskan orang bersalah gitu. Apalagi ada stigma-stigma membela yang bayar. Yang nggak bayar pun kita bela sekarang ini. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam mengungkap kebenaran itu juga kita harus acukan. Maka prinsipnya orang yang belum pernah menjadi saksi di persidangan itu punya beban moral. Maka itu kita pakai ketentuan itu kejujuran itu dari saksi yang pertama-tama diperiksa adalah saksi korban 160. Di luar saksi korban kita tidak mau ada yang lain. Karena peristiwa pidana didasarkan kepada dia. Kemudian terhadap saksi-saksi yang lainnya kita tetap minta diperiksa satu persatu. Sehingga antara keterangan saksi A, saksi B dan sebagainya itu tidak bersubahat dalam rekayasa suatu perkara tertentu. Nah, ketika Shadow dihadirkan satu persatu, berhadapanlah majelis hakim, berhadapanlah jaksa penuntut umum, berhadapanlah advokat yang di sampingnya ada terdakwa dan berhadapan saksi itu, digali semuanya. Menurut dia apa sebenarnya yang dia lihat? Menurut dia apa yang dia dengar? Menurut dia apa yang dia lakukan? Kalau dia cuma melihat saja di peristiwa itu, nah batasan mana penglihatan dia itu? Bagaimana kondisi fisik dia? Pakai kacamata kah dia, kemudian kita ukur bagaimana sebenarnya hakim juga kan punya penilaian, punya keberpihakan antara saksi ini dengan korban. Hakim kan punya penilaian, karena penilaian tentang kejujuran, kesusilaan itu kan punya pengaruh. Seorang germo kan gitu, seorang germo ketika ada perdagangan manusia, mungkin seorang germo ini akan membela bahwa dia bukan memperdagangkan, dia akan menolong orang itu untuk melakukan tindak pidana kesusilaan. Itu contohnya. Maka kita gali, kita sampaikan, kita buka identitas dia. Siapa sebenarnya dia? Kemudian kita ungkap penglihatan yang dia lihat sebenarnya itu. Kita simpan ini semuanya. Sudah. Setelah kita simpan dan sebagainya, nanti masuk saksi berikutnya. Keterangan saksi ini kita laga, kita sesuaikan, tumpang tindih atau tidak. Baik dari penglihatannya, baik dengan latar belakang kesusilaan dan sebagainya, kita latar belakang. Pada akhirnya kita punya kesimpulan di dalam pledoi kita. Kalau ternyata kita analisa, ternyata ada tumpang tindih, maka alat bukti keterangan saksi itu tidak bisa dijadikan sebagai alat untuk menghukum seseorang. Kita sampaikan dalam pledoi kita. Nah, di tengah-tengah persidangan ini kan memang dinamikanya begitu tinggi Bang ya. Di tengah persidangan, apalagi kan kita berlawan gitu antara jaksa penuntut umum dengan lawyer gitu, penasihat hukum. Ini kan sangat bertentangan lah gitu kan. Terkadang ini kan ada trik ya Bang ya, trik ketika kita bertanya dengan menggebu-gebu kemudian itu jaksa interupsi gitu Bang. Itu kan bisa
konsentrasi kita itu terganggu itu Bang. Iya. Nah itu gimana itu Bang? Iya, makanya dalam persidangan perlu intensitas kesiapan secara mental terhadap apapun yang terjadi. Mau dia interupsi, dia mau pukul meja dan sebagainya itu terserah. Pukul meja Bang ya malah. Sebatas tidak merupakan konten open ya silahkan saja. Iya. Perdebatan itu kan biasa itu terjadi. Yang paling utama dalam hal ini adalah ketika kita bukan menjadikan lawan antara jaksa dan hakim. Mereka mitra. Kalau dari awal kita jadikan mereka sebagai lawan, maka disitulah akan terjadi perbedaan-perbedaan yang tidak mengarah pada suatu kebenaran. Dia mitra kita dalam menemukan kebenaran di pidana. Tugas dia adalah membuktikan bahwa perkara yang sedang disidang ini dengan dan penuntut umumnya bahwa dalil-dalilnya betul dia pelakunya. Tugas kita sebagai seorang pembela yang membuktikan bahwa klien kita tidak bersalah dan sebagainya itu harus dihargai sebagai mitra dalam rangka menemukan kebenaran. Tugas hakim yang melihat yang mana sih yang kebenaran itu versi jaksa atau versi kita. Nah, ketika hakim menghukum, jangan dikatakan hakim lawan. Ketika hakim membebaskan, jangan dikatakan hakim lawan. Ada saluran upaya hukum, banding, kasasi dan sebagainya. Itu yang pertama. Jadi kesiapan mental dan menyadari bahwa yang berada di situ merupakan mitra kebenaran untuk mengungkap kebenaran itu merupakan alasan diri kita untuk siap dalam kondisi apapun dalam persidangan. Jadi nggak perlu kekhawatiran yang nggak perlu atau demam panggung Bang ya. Itu biasa saja. Itu hal-hal yang biasa itu Bang ya. Biasa aja. Kemudian gini Bang, kadang-kadang kan itu tadi Bang, antara jaksa kepentingannya berbeda ya. Jaksa dengan pengacara ini kan kepentingannya berbeda. Fitrahnya iya, fitrah kerjanya. Satu mau menghukum, satu mau membebaskan atau membela lah kita. Kita membela bukan membela Bang ya. Nah, kemudian gini Bang, untuk mengkanter Bang ya, untuk mengkanter keterangan saksi yang dihadirkan oleh jaksa, apakah bisa Bang seorang terdakwa melalui kuasa hukumnya itu menghadirkan saksi lain gitu Bang? Iya, makanya di dalam hukum selain keterangan saksi yang kita dalilkan bahwa berdasarkan kepada hakim, melihat pada penglihatan, melihat pada pendengaran, melihat pada alami yang dia lakukan, dukungan saksi adecat yang dihadirkan oleh saksi kita itu merupakan kunci untuk mematahkan bahwa keterangan yang diberikan oleh jaksa ternyata berdasarkan saksi adecat kita juga merupakan tumpang tindih. Saksi yang meringankan. Iya, jadi antara keterangan satu saksi dengan saksi lainnya yang didalilkan oleh jaksa penuntut umum ditambah dengan saksi adecat yang juga membedakan antara satu peristiwa dengan peristiwa lain itu merupakan kunci kemenangan kita. Kalau memang saksi adecat yang dihadirkan oleh penasihat hukumnya melalui atas informasi terdakwa bisa mengungkap ada sesuatu yang tidak benar dalam mengungkap kebenaran itu. Jadi saksi yang meringankan Bang itu hak juga itu Bang ya? Iya, sebenarnya sampai sekarang hukum itu hanya mengatur saksi adecat. Sebagian hukum mengatakan itu saksi yang meringankan. Kalau meringankan itu berarti kan dia nggak lepas daripada proses hukum. Yang meringankan berarti kan dia melakukan. Nah, ada juga sebagian pakar mengatakan itu saksi yang menguntungkan. Hingga sampai saat ini belum ada kesepakatan. Yang adalah saksi adecat, tapi saya melihat itu merupakan saksi yang menguntungkan. Yang menguntungkan itu kan bisa meringankan dan bisa membebaskan. Kalau meringankan itu pasti akan menghukum terdakwa. Makanya nggak sepakat itu bukan saksi yang meringankan. Saksi adecat tapi saksi yang menguntungkan. Bagi terdakwa Bang ya. Iya. Kemudian ini kan memang kita mengungkap kebenaran material dalam persidangan ini kan adalah suatu tujuan dalam persidangan pidana dan itu merupakan tugas berat kita sebagai lawyer Bang ya. Nah, kemudian kalau kita melihat dalam satu kasus Bang ya, katakanlah misalnya pemerkosaan atau penganiayaan atau pembunuhan dan sebagainya, apakah penting Bang kita melihat ya sebagai pengacara dan tim misalnya kan kita melihat sendiri sesuai berkas, kemudian kita lihat TKP-nya sendiri, kita foto sendiri, kita tinjau sendiri untuk kepentingan pembelaan dan pemeriksaan saksi nanti Bang. Nah, sebagai lawyer saya lihat tidak begitu melihat pada peristiwa karena itu bagian dari tugas penyidikan. Yang kita lakukan adalah menguji apa yang telah dilakukan oleh penyidik yang disampaikan penyidik kepada penuntut umum. Kalau kita melihat langsung pada peristiwa itu, apa sih yang bisa kita lihat karena peristiwa pidana sudah terjadi. Karena mengungkap kebenaran ini kan antara satu kasus dengan kasus yang lain kan berbeda. Seperti kasus pemerkosaan, mohon maaf. Itu ada nggak orang yang mau bergerak
barang siapa dengan sengaja memaksa wanita yang bukan istrinya bersetubuh, siapa yang mau melihat? Siapa yang bisa melihat orang? Mari rame-rame saya memperkosa orang, itu kan nggak ketemu, itu nggak ada orang memperkosa itu. Kemudian perzinahan juga. Mohon maaf, saya kira mungkin nggak pantas kita sampai sampai masuknya benda itu ke dalam itu kan gitu. Siapa yang melihat itu semuanya? Jadi kalau cuma buka-buka baju aja itu bisa dibilang nggak bisa, karena hukum menguji kepada kebenaran. Dan kalau kita lihat tempat, belum tentu kita lihat kamar bahwa ada kamar yang kosong itu sebagai tempat terjadinya peristiwa pidana seperti pemerkosaan dan perzinahan tadi. Tapi kita mungkin mengukur melihat pada alat bukti yang ada. Bukankah keterangan seorang saksi tadi pada kasus tadi itu bisa didukung dengan alat bukti yang lainnya? Contoh di kamar itu ada, kemudian di celah dalam itu ada darah, kemudian hasil visum rusaknya. Bagian bawah dan bagian atas dan sebagainya, itu kan merupakan alat sebagai alat bukti nantinya sebagai keterangan surat, bukti surat, didukung dengan yang lainnya. Bagi seorang lawyer melihat secara langsung peristiwa itu bukan merupakan suatu kebutuhan, tapi menguji alat bukti yang ada disesuaikan dengan kondisi, itu saya kira juga sesuatu yang harus dipertimbangkan. Kemudian gini Bang, ini kan memang kita saksi ini menurut saya sangat penting di dalam mengungkap kebenaran material tadi Bang. Ada nggak trik-trik khusus Bang yang bisa kita bagikan ke rekan-rekan ini Bang? Iya. Makanya saran pertama saya mintakan di awal tadi, jangan pernah mau melakukan pemeriksaan saksi kalau saksi itu diperiksa secara rame-rame. Satu-satu. Satu-satu Bang. Iya. Secara mental, orang yang belum pernah menjadi saksi ataupun satu orang saksi di dalam ruangan berhadapan dengan para caturwangsa, ada hakim dan jaksa, itu pasti akan mempunyai perasaan tersendiri. Pasti kalaupun dia kebohongan itu akan muncul. Nah, bagi kita tinggal menguji. Nah, sebelumnya kan kita sudah dapat keterangan dari terdakwa, sudah dapat keterangan dari orang sekitar dan sebagainya tentang saksi dan sebagainya. Tinggal kita menguji. Di mana dia? Bagaimana dia cara melihatnya? Apakah bagaimana dia mendengar? Bagaimana cara ia mendengar? Kalau mendengar katanya dalam jarak 10 meter mendengar sebagainya itu masih perlu diuji. Ada info kan yang menguji ke sana kan gitu dia. Kemudian Bang, kalau saya yang melihat Abang bersidang gitu ya, itu kan ketika memeriksa saksi itu Abang begitu berapi-api, bersemangat gitu Bang ya. Nah, bagaimana sebenarnya Bang trik bertanya kepada saksi Bang? Iya, maka trik yang pertama, kita jangan pernah putus kata-kata untuk menginginkan apa maksud tujuan pertanyaan kita. Jangan pernah putus kata-kata. Ya? Jadi harus ada materi. Harus mata rantainya. Jangan pernah putus kita. Kalau kita menginginkan dari keterangan yang kita dapat bahwa saksi ini kita duga sebagai orang yang berbohong, maka mata rantai pertanyaan kita teruskan, agar tercipta dugaan kita bahwa dia berbohong. Jangan pernah putus. Dari antara satu mata rantai pertanyaan pada materinya, ikhlaskan dan tujukan kepada tujuan daripada pengungkapan kebenaran itu. Katanya A, B dan sebagainya. Dan kemudian tetap semangat. Tetap pede dia Bang ya. Harus pede semuanya, tak pernah gentar dan sebagainya, tetap semangat. Kita mengatakan keterangan saksi ini berbohong tanpa diuji dengan keterangan saksi yang lainnya. Itu tujuannya satu persatu. Antara satu saksi A dan cara sebagainya. Bagaimana kita ingatkan dia kalau dia berbohong, ada sumpah palsunya, kan berlaku ya, jangan bohong dong, nanti ada kena sumpah palsu di depan persidangan, karena dia sumpah 7 tahun, jangan gara-gara untuk kepentingan orang lain, tapi dia akan menjadi, bukankah hakim bisa melakukan dengan penetapan untuk dia menjadi tersangka seorang saksi gitu, kita ingatkan, sehingga dengan ada jerat hukum seperti itu, tentu dia akan berupaya mengikhlaskan pertanyaan-pertanyaan itu kepada arah pembuktian kebenaran material, bukan mungkin seperti di BAP yang terlebih dahulu mungkin ada rekayasanya. Oke Bang. Terakhir Bang, mungkin ada saran ini Bang untuk masyarakat secara umum dan untuk advokat-advokat muda Bang yang sekarang juga berapi-api ingin tampil dan lain sebagainya. Mungkin Abang punya saran supaya di dalam khususnya dalam pemeriksaan saksi supaya terbongkar apa yang tersembunyi di dalam kesaksian itu Bang. Yang pertama sebelum sidang kita kuasai dulu BAP itu.
kuasai bang, ya. Harus Kuasai. pelajari ya. Pelajari Walaupun secara tebalnya bang ya. harus tebal. Kita tidak akan menemukan kebenaran material sesuai dengan kehendak kita, sesuai dengan keadaan kenyataan yang ada, tanpa menguasai BAP. Oh. Karena kunci dari keberhasilan pengungkapan pembunuhan itu adalah BAP. Oke. Oke. Yang kedua, kita tentu akan alaga di antara ilmu-ilmu pembantu lainnya. Bukankah pembuatan hukum itu kan ibarat rumah. Oke. Ketika membuat rumah itu kan perlu semen, Oke. perlu pasir. Oke. Artinya hukum itu kan perlu ilmu pembantu. Ada konstruksi yang Ya, lainnya, ilmu pendukung bang. pendukungnya. Gimana psikologi hukumnya? Oke. Oke. Gimana politik hukumnya bagi seorang mahasiswa semuanya. Jadi ada hukum. Kita lihat daripada peristiwa ini. Apa peristiwa pidana terjadi? Apa motivasinya? Oke. Kenapa bisa begini? Oke. Siapa orangnya? Oke. Karena dalam pidana pertanggungjawaban pidana kan tidak bisa dialihkan. Oke. Sehingga kita ketemu bisa aja ketika seseorang pembunuh sudah tua pembunuhnya, si anak tadi yang masih muda karena kasihan melihat orang tuanya. Saya sampai saat ini jujur, saya ragu pada kasus Nopel. Apakah itu benar pelaku atau tidak gitu kan gitu ya. Sehingga Nopel kemarin ya sudahlah daripada tuntut 1 tahun lepaskan aja toh bukan pelakunya kan gitu ya. Kira-kira kan gitu. Pengalihan pertanggungjawaban pidana itu tidak boleh dilakukan. Pertanggungjawaban pidana itu tetap harus dilakukan oleh orang yang melakukannya kan. Tidak ada bentuk kasihan, tidak ada bentuk ibadah dan sebagainya. Tapi barang siapa yang melakukan pidana maka beban pertanggungjawaban itu harus diberikan kepada dia. Jadi kuasai semuanya dengan ilmu bantu yang lainnya. Oke bang. Makasih nih bang, ini Ya. sangat bermanfaat bang. Informasi maupun pengalaman abang dan ilmu-ilmu yang abang bagikan kepada rekan-rekan. Iya, Ini sama-sama. membagi ilmu ini kan suatu Iya. amal jariah nih, Bang. Iya, iya, Nah, sedekah apalagi- jariah dia. Iya, apalagi Ilmu yang bermanfaat. ilmu Iya. bermanfaat. Iya. Bisa diterapkan nanti bang ya. Iya, iya. Nah, sahabat-sahabat Litigasi TV, tadi sudah kita dengar secara bersama. Mungkin banyak hal yang bisa kita petik, kita ambil untuk kita gunakan dalam melihat, kemudian dalam menganalisa maupun berpraktek di sidang pengadilan, khususnya dalam pemeriksaan saksi di dalam kasus pidana. Kita mengucapkan terima kasih bang kepada Iya. Bang Mahmud Irsad Lubis, Iya, sarjana hukum. sama-sama. Sehat selalu bang, Iya, alhamdulillah. sukses Iya. di karir dan keluarga bang ya. Ya, jaya dan solid. Jaya dan solid ya. Oh iya. Iya. Jadi Bang Irsad ini adalah ketua Korp Advokat Alumni Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ya. atau disingkat dengan Kaum Bang ya. Kaum ya. Ya, ini Sekarang kaum itu sudah menjadi jaya dan solid. Jaya dan solid ya. Iya, iya. Oke, itu kita doakan juga sukses Bang Kaum Iya, ya kan, terus iya, mohon mengibar. dukungannya, Ya, membela kepentingan masyarakat umum, Ya. masyarakat yang tertindas Bang, yang Iya. tidak menemukan keadilan Bang ya. Iya, Oke. insyaallah, insyaallah. Jaya Bang untuk Kaum Bang. Iya, terima Oke. kasih. Oke, mungkin itu saja kita berdua. Jika ada keterangan maupun apa yang kita katakan tidak berkenan atau kesilafan dan lain sebagainya, kita mohon maaf. Dan pada akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.